Selamat siang para traveler, kali ini saya berada di Royal Tulip Gunung Gelis. Teman-teman, jadi gini, kalau kita sedang check-in mungkin kan banyak banget tuh pas weekend ya. Jadi menunggu check-in kita bisa main-main golf dulu di sini. Ini ada 2 hole di sini. Ya, kita bisa pinjam sesuai dengan peraturan di sini. Jadi nanti bisa hubungi reception, nunggu kita main golf di sini. Semuanya free. Dan untuk protokol kesehatan juga sudah sangat jelas, di mana untuk viewingnya tidak akan mungkin kita mepet dengan orang lain, sehingga kita aman. Dan juga kalau kita lihat di tempat-tempat makan yang lain, yuk kita ke sana. Oke, pelayanan di sini juga coba kita lihat. Jadi bukanya dari sini, tapi ada tulisan di sini nanti makanannya kita melihat dari sini seperti antrian biasa, tapi kita tidak bisa ambil sendiri. Dimana untuk makanan buffet itu kan kita untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan ataupun istilahnya untuk protokol kesehatan, sehingga dari pihak Royal Tulip nanti bagiannya sudah ada di sana, judulnya buffet, tapi kita tetap di-serve sama mereka supaya tidak banyak tangan yang membuka, menutup, kemudian mengambil sendiri. Itu tidak ada di Royal Tulip, jadi sangat aman dan makanannya nikmat sekali. Cobain kopinya juga, wow. Untuk stand-stand yang lain ya di Royal Tulip ini ada dimsum, terus ini ada mie ayam ya, tersedia juga di sini. Dan untuk minumannya nanti bisa lihat ada kopi ya, kita bisa serve sendiri. Tapi kopinya enak banget yang tadi saya bilang. Kemudian jus juga ada aneka jus. Untuk bread, rotinya beberapa macam ada. Pak Ipam, gimana? Gini, tadi saya udah ngeliat nih banyak banget dari awal kita masuk. Boleh diceritakan sedikit Pak mengenai protokol kesehatan di Royal Tulip sendiri bagaimana? Ya, khususnya kita dalam era new normal sekarang, makanya hotel berbenah juga untuk mempersiapkan apa yang mesti kita plankan untuk menghadapi kasus new normal ini ya Pak ya, dengan kondisi COVID sekarang ini. Saat kita memasukin ke hotel Pak, untuk dalam rangka untuk mengatasi COVID ini, seluruh orang termasuk semua yang karyawan, staff maupun vendor-vendor kita itu akan dilakukan pengecekan suhu tubuh Pak. Habis pengecekan suhu tubuh, kita juga setiap barang yang masukin area hotel kita itu langsung didesinfektan, Pak. Termasuk bagasi-bagasi ataupun barang-barang dari tamu-tamu yang datang, gitu. Setelah barang-barang didesinfektan, nantinya mereka akan proses check-in. Proses check-in pun itu sekarang kalau Bapak lihat di depan juga satu persatu. Iya, gitu. Betul. Dan kita juga mewajibkan semua tamu yang masuk itu harus memakai masker, Pak. Jadi nanti security kita akan beritahukan, karena kita area wajib masker,
seluruh daerah apabila tamu keluar tanpa memakai masker, mereka akan harus dipersilakan untuk mengambil maskernya di kamar mereka, atau kalau mereka tidak punya kita akan kasih, Pak. Jadi kita persiapkan juga aman sekali ya Pak ya. Aman sekali Pak. Gitu. Iya. Untuk kamar juga kita punya prosedur untuk setiap tamu yang habis check out kita desinfektan dulu. Kita diamkan dulu sekitar 1 sampai 3 jam untuk itu benar-benar bersih dan benar-benar habis kita desinfektan benar-benar bersih dan steril, Pak. Setelah itu baru kita akan check-in tamu kembali. Untuk kolam pun kita memakai standar prosedur yang ada yang sesuai dari Departemen Kesehatan saat ini. pH-nya kita ukur setiap hari dan itu 3 hari sekali, Pak. Nah ini sorry Pak, ini menarik sekali karena selama ini saya mengertinya kolam itu sebetulnya aman atau tidak ini, karena kan saya melihat tadi pas di area makan pagi itu kolam semua bisa berenang di sana. Nah apa iya ya itu penularan bagaimana? Dengan Pak Ipam terangkan seperti ini mungkin akan membantu sekali terhadap rekan-rekan traveler. Ya. Karena kan kita menurut dari Departemen Kesehatan Pak kan sudah ada SOP-nya sendiri bahwa untuk pH-nya itu 7,2. Nah itu setiap hari kita ukur, Pak. Jadi sehari 3 kali, pagi, siang hari dan sore hari, Pak, kita ukur. Jadi benar-benar tamu itu kita jamin untuk sterilisasinya dan keselamatannya di sini. Untuk outbound activity pun kita setiap kali untuk anak-anak ataupun itu kita juga akan desinfektan juga. Dan koridor kamar pun kita desinfektan itu khususnya kalau weekdays itu kita paling minimal 2 kali sehari. Tapi kalau untuk weekend itu sampai 3 kali, Pak. Lebih banyak karena tamu yang datang di weekdays lebih dikit daripada di weekend. Di weekend kan lebih banyak, Pak. Jadi untuk menjamin keselamatan dan sterilnya daerah itu maka kita desinfektan gitu 3 kali sehari kalau untuk di koridor kamar ya Pak. Kalau untuk pembersihan pun di meja makan di restoran, di public area itu kita desinfektan terus gitu. Dan itu minimal 3, kalau di weekend gitu minimal 3 kali, kalau di weekdays ya minimal 2 kali kita lakukan gitu Pak. Tapi pembersihan di meja kita setiap kali membersihkan habis tamu melakukan transaksi atau konsumsi atau mereka makan dan minum di meja restoran ataupun di lounge ya kita bersihkan melalui desinfektan juga, termasuk kursi juga, Pak. Iya. Dan tadi ada satu hal yang sangat menarik, Pak Ipam, bahwa pada saat saya berada di ruangan breakfast itu kan sebetulnya buffet. Nah itu kita dianjurkan bahwa nanti dari pihak Royal Tulip sendiri yang akan melayani kita. Benar sehingga sekali, tidak tangan dari tamu yang satu ke tamu yang lain itu bergantian. Boleh Bapak terangkan sedikit mengenai prosedur di tempat breakfast? Ya, untuk prosedur di tempat breakfast kita juga sangat menekankan hal itu, Pak. Untuk di weekend dan di weekdays kita mempunyai kriteria sendiri, ketentuan sendiri dalam hal ini term and condition-nya. Kita melakukan itu dalam bentuk kalau di weekend kita melakukannya dalam bentuk 3 kali pengaturan jam makan, Pak. Jadi jam makan pun untuk tamu pun kita atur ya, Pak, supaya untuk mengatasin kondisi COVID ini supaya mereka tidak dalam satu waktu. Dalam satu waktu tidak kedatangan akhirnya semua orang tumpang tindih gitu kan, Pak. Nah kita atur gitu. Jadi kita ada setiap weekend itu kita atur 3 kali, Pak, dari jam 6 sampai jam 10 itu kita atur 3 kali waktu untuk mereka bisa breakfast. Gitu. Jadi begitu mereka datang check-in, mereka akan ditanyain, Ibu mau breakfast di jam berapa? Menarik sekali. Berarti pas kita check-in, mereka akan tanyakan besok akan breakfast jam berapa, Bapak atau Ibu gitu ya? Betul. Jadi pengaturannya seperti itu, Pak. Jadi nanti ada tim saya sendiri dari tim front office saya yang tadi ada Ibu Gebi tadi, GSM saya. Dia akan bertanya dulu kepada Bapak Ibunya untuk mereka mau breakfast jam berapa, apakah jam 7, jam 8 atau jam 9, nanti dimasukkan di situ. Jadi mereka tidak akan tumpang tindih dengan tamu yang lain. Dan untuk area buffetnya juga itu semua kita lengkapi dengan staff semua, jadi itu diatur jaraknya juga dan staff kita yang mengambilkan makanan. Dilengkapi dengan hand glove, face shield gitu dan masker juga ya Pak. Pokoknya less kekhawatiran ya Pak. Less kekhawatiran. Jadi mereka tidak boleh even mereka untuk ngambil karena kan ada orang kalau kayak tadi ada tempat live cooking mie ayam, orang kalau cabenya mesti saya ngambil sendiri ya Pak, gitu cabenya biar katanya cocok-cocokan, ini nggak bisa. Gitu. Jadi demi keselamatan semua. Pokoknya sampai sambel pun kita ambilin, gitu, Pak.
Minuman luar juga biasa untuk ini. kopi and tehnya juga kita ambilin dan kita sajikan ke meja langsung. Iya. Gitu. Jadi demi semua keselamatan ya kita mungkin ini hal yang baru. Iya. Akan banyak juga pertentangan juga kan Pak, karena ada orang yang sensitif kadang ya, karena memang kalau kita bicara ini kan namanya new normal. Benar ya, sekali, sesuatu yang baru pasti belum tentu diterima. Benar karena sekali, ini juga kebiasaan yang tidak sebiasanya kita laksanakan. Iya, gitu. Nah, ini banyak ya pada waktu kita launching ini memang banyak yang pertentangan yang ada, Pak, tapi ya bagaimanapun ya ini demi keselamatan. Bukan hanya keselamatan staf hotel, tapi keselamatan juga untuk tamu yang datang di hotel kita. Iya, karena memang kita harus lebih cerdas ya Pak. Benar, di samping nyaman kita liburan, juga keselamatan ini yang utama untuk saat sekarang ini. Pak. Benar sekali Pak. Iya, dan ini rekan-rekan traveler semuanya kan sudah kangen sekali nih Pak untuk jalan. Kenapa saya memilih untuk coba jalan-jalan ke Royal Tulip ini? Ternyata begitu masuk itu ya kita tidak usah kemana-mana lagi. Nah, sebetulnya konsep yang diusung oleh Royal Tulip sendiri itu sebagai family resort atau bagaimana ya Pak, dan fasilitas yang tersedia supaya keluarga itu tidak perlu kemana-mana, sekali check-in, makan sudah tersedia dari mulai breakfast, lunch, dinner, kemudian anak-anak masih bisa bermain. Boleh diterangkan sedikit tentang produk-produknya? Pada waktu kita bangun ini, memang tagline kita itu semuanya one stop entertainment, ya Pak. Gitu, dan kita juga mendepankan dulunya meeting and leisure become a pleasure, our tagline. Ya, di depan kan ada itu ya, apa namanya, ballroom ya? Ballroom, ya benar. Ya, lanjut. Gitu, karena kita memang pada prinsipnya di weekdays-nya diisinya dengan MICE dulunya, dan weekend-nya dengan family. Gitu konsep pertamanya. Makanya kita tagline-nya meeting and leisure become a pleasure. Gitu Pak. Jadi orang juga sekaligus meeting di sini, sekaligus fun, sekaligus mereka bisa leisure bersama family-nya ada. Nah, dengan new normal sekarang Pak, karena orang juga pinginnya sekarang semuanya kesehatan ya Pak, berdasarkan olahraga gitu kan. Sekarang orangnya maunya olahraga aja, lari, sepeda. Nah, dengan luas komplek kita 600 hektar Pak. Wow, 600 hektar ya? 600 hektar total kita luasnya Pak. Dan kita dikelilingin oleh 2 lapangan golf. Kita terbesar di Indonesia karena kita punya 36 hole Pak. Gitu, 36 hole. Jadi untuk bapak-bapaknya kalau memang penyenang pecinta golf, nah, kita sebelah kiri dan kanan itu udah dikelilingin oleh lapangan golf karena kita terbesar, punya 36 hole. Ini praktis sekali ya Pak, kalau beliau-beliau yang memang mengadakan meeting misalnya hari ini, besok break untuk golf, itu sudah tersedia ya, nggak usah kemana-mana lagi, bisa langsung dilanjutkan dengan stay di sini ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk pecinta juga kayak tadi sepeda, karena sekarang pecintanya banyak sepeda ya Pak, gitu. Gitu. Nah, ini tempat kita ini sangat cocok untuk sepeda Pak, gitu. Kalau Bapak lihat, apapun weekend nanti pas datang ke sini semua rata-rata orang bersepeda di sini Pak. Karena konturnya orang seneng untuk sepeda gunung gitu, yang sepeda untuk lebih cenderung mereka bukan kayak santai ya Pak, tapi yang memang yang endurance ya gitu, yang lebih lebih challenging ya gitu. Ya, karena sekarang kan juga sepeda ada grade-grade-nya mereka cari ya kan, lebih naik lagi. Nah, di sini juga tempat kita ini kulturnya sangat cocok sekali Pak, gitu. Kita punya 600 hektar tadi itu, daerahnya ada yang turun naik Pak, jadi nggak hanya rata flat aja, tapi kita ada yang naik, ada yang turun, berbeda juga, tantangan. Berbeda tantangan. Nah, untuk lari pun gitu Pak, gitu. Gitu. Untuk lari pun kita ada juga, kita sudah siapkan juga petanya untuk mereka bisa berlari untuk bukan sekedar jogging track seperti di komplek perumahan ya, tapi benar alam ya di sini. Benar alam gitu. Jadi kita sudah siapin juga dan sangat cocok untuk orang yang pecinta tadi ya Pak, cross country ya katanya ya. Gitu. Jadi mereka berlari yang memang untuk kesehatan itu sangat challenging banget di sini. Jadi selain itu juga untuk anak-anaknya kita tersedia tadi ada kolam renang gitu, yang kita punya 3 tempat, 3 kolam renang gitu, yang satu untuk anak-anak, satu untuk orang dewasa, dan satu untuk gabungan dari anak-anak sama orang dewasa juga. Bertotal ada 3 ya kolam renang? Ada 3 kolam renang kita di sini gitu. Dan kita punya dilengkapi dengan outdoor activity untuk anak-anak, dari berkuda,
Setiap weekend kita punya kuda, Pak, gitu. Jadi anak-anak bisa menaik kuda. Itu keliling di areal komplek kita. Oke. Area hotel. Gitu. Kita juga punya flying fox. Kita punya rabbit, feeding rabbit, Pak. Kita punya juga trampolin dan panjat tebing. Pak. Jadi sangat cocok untuk anak-anak melakukan aktivitasnya. Dan kita juga di weekend biasanya juga ada acara seperti kayak cooking class untuk anak-anak gitu, menggambar untuk anak-anak gitu juga. Ini yang penting sekali. Tadi saya sempat tanyakan ke teman-teman sales di Royal Tulip juga bahwa kegiatan di weekend itu apa? Karena misalnya anak-anak ada cooking class yang making fun lah ya buat mereka, tapi ada unsur edukasinya. Misalnya menggambar atau bikin pizza. Kemudian untuk orang tua juga bisa ya Pak untuk ibu-ibu kita sediakan juga. Jadi selain ibu-ibu setiap minggu pagi kita ada yoga, Pak. Kita juga setiap Sabtu sore ada Zumba. Jadi untuk kesehatan juga untuk ibu-ibunya juga daripada mikir kemana-mana dan itu free, Pak. Nah, jadi ibu-ibu kalau nggak mau mikir ntar Zumba mesti bayar ini mesti udaranya gimana. Kadang orang kan takut sekali kan gitu, Pak, tertutup. Sekarang kan mereka maunya yang outdoor ya aktivitasnya. Nah, tempat kita juga yoganya juga di outdoor dan itu sangat bagus karena di pagi hari gitu. Pas matahari terbit juga gitu. Karena sekarang di sini dapat sunrise ya Pak? Sunrise, kita di sini sunrise. Di dekat pool situ atau? Di dekat Zendek tadi. Begitu jam 6 biasanya sudah akan ada sunrise di situ Pak. Dan sangat bagus sekali untuk untuk kesehatan karena orang sekarang carinya yang matahari harus dijemur katanya gitu. Nah gitu. Nah Zumba juga kita lakukan sore hari di jam 4:30 sore itu di Zendek tadi juga Pak. Jadi sangat sangat convenient sekali. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu jadi nggak perlu susah-susah kemana-mana gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk dan juga di sini juga untuk meeting event pun Pak. Kalau orang nggak punya tempat outbound, kita punya sendiri tempat outbound activity. Jadi untuk orang melakukan outbound activity itu kita punya lapangan sendiri Pak. Ya, di samping meeting berarti kalau mereka akan combine dengan outbound-nya sudah tersedia fasilitas ya Pak. Dan rata-rata meeting kita juga punya yang outdoor meeting. Jadi mereka juga bisa kayak view-nya kayak gini Pak. Gitu. Ada ya? Ada kita punya Pak. Jadi tinggal kalau nggak mau pakai AC tinggal dibuka pintunya ya udah. Gitu. Udah mereka merasakan hawa itu dan sangat fresh ini. Kalau Bapak lihat kan kita nggak jauh dari mana-mana gitu. Betul, karena untuk kayak seperti di area lobby pun dengan minimalis AC, tapi kita masih tetap mendapat udara segar. Justru itu yang lebih sehat sih ya. Benar sekali. Dan kamar kita dilengkapi semua oleh balkon Pak. Itu balkonnya aktif ya Pak, bisa dibuka. Jadi memang cocok bagi pecinta-pecinta yang mau pagi merasakan fresh air-nya ya Pak ya, natural alamnya. Iya, karena berasa apalagi kita yang berasal dari sekeliling lah ya, dari Jakarta, dari Bandung mau ke sini. Dan ini tidak jauh dari Jakarta ya Pak, hanya memakan waktu mungkin hanya 1 jam. 1 jam, betul. Tadi saya 1 jam kalau berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 atau setengah 7 gitulah. Jam 8-an sudah sampai sini Pak. Satu lagi nih Pak, saya itu senang sekali dengan kopi di sini, enak. Nah, pada saat weekend, ibu-ibu kan ada yoga. Untuk Bapak ada barista nggak nih? Ataukah ini rahasia? Kita juga kita juga dilengkapi dengan barista-barista yang ada Pak. Dan memang kita juga menampilkan juga mereka juga mempertunjukkan keahliannya juga, khususnya dalam mengolah kopi. Jadi orang juga bisa bertanya gitu Pak ke baristanya ini seperti apa. Kopinya enak sekali nih teman-teman traveler ya. Jadi kalau belum coba silakan coba di sini, naik sepeda ada tempatnya, nginap di sini juga sangat cocok, udara sangat bersih dengan kondisi protokol kesehatan yang sangat bagus ya. Oke Pak Ipam, pesan-pesan buat teman-teman traveler ada apa kiranya yang perlu disampaikan? Ya, bagi teman-teman traveler yang yang sekarang menonton channel ini, untuk sekarang memang tidak bisa bepergian kemana-mana dan aktivitas juga sangat dibatasi, maka Royal Tulip Gunung Gelis adalah tempat yang cocok untuk kalian menikmati ataupun merasakan tinggal di sini gitu, karena kita menyediakan segala fasilitas yang ada untuk para traveler yang ingin menonjolkan tentang kesehatan Pak. Terima kasih Pak Ipam atas waktunya. Oke teman-teman traveler, jangan lupa silahkan di
subscribe channel saya Teguh_Capres supaya saya lebih semangat lagi nih keliling-keliling.